Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Pada episode kali ini berjudul Abhidhamma Pitaka. Sebelum cerita berlanjut, klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan mengenai informasi Budaisme. Hampiri zona nyaman, rilekskan diri, dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda. Mari kita mengetahui bersama. Pada episode 19, kita telah mengetahui Tripitaka merupakan kitab agama Buddha yang mengandung 3 kelompok ajaran, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Di episode kali ini, kita akan mengenal lebih jauh Abhidhamma Pitaka. Jadi, apa sebenarnya Abhidhamma Pitaka itu? Abhidhamma berasal dari bahasa Pali yang secara etimologinya terkomposisi dari 2 kata, yaitu Abhi yang berarti tinggi dan Dhamma yang bermakna ajaran Sang Buddha. Maka Abhidhamma bermakna ajaran yang lebih tinggi atau luhur dari Sang Buddha. Lantas, bagaimana sejarah terbentuknya Abhidhamma Pitaka? Dalam sejarahnya, Buddha merenungkan Abhidhamma pada durasi 4 minggu setelah masa penerangan sempurnanya dan diajarkan kepada para dewa di surga Tawatimsa. Di waktu yang sama, Buddha mengajarkannya kepada Sariputta. Selepas itu, Sariputta mengajarkan Abhidhamma kepada 500 muridnya secara setengah ringkas dan setengah rinci atas wewenang Buddha. Maka dari itu, Abhidhamma menjadi pembahasan yang menarik di antara para murid Buddha. Banyak ahli percaya Abhidhamma Pitaka resmi ditulis menjadi bagian terakhir Tripitaka pada konsili Buddhis keempat di Aluwihara. Sedangkan pada konsili-konsili sebelumnya, Abhidhamma hanya dilantunkan saja dan belum menjadi kitab bagaimana sekarang. Sebentar, konsili Buddhis keempat itu apa sih? Konsili Buddhis keempat merupakan sidang agung Buddhis, di mana Tripitaka ditulis pertama kali dalam bahasa Pali, yang dimana dituliskan dalam daun nuntar pada 100 Masehi di Aluwihara, Sri Lanka, dengan tujuan menjaga ajaran Buddha demi generasi mendatang. Kitab Abhidhamma berisikan ilmu filsafat, etika, psikologi, dan metafisika agama Buddha. Maka Abhidhamma Pitaka menyajikan analisis terperinci tentang prinsip-prinsip dasar alam yang mengatur proses mental dan fisik yang ditujukan dalam rangka pembebasan. Kitab ini juga dianggap sebagai resensi terpercaya oleh Buddhisme Theravada, yang dimana dalam tradisi Theravada, Abhidhamma Pitaka dipuja laksana permata mahkota dan kerap mendapatkan apresiasi yang tinggi, seperti Raja Kassapa V di Sri Lanka. Pada abad ke-10 Masehi memerintahkan kitab Abhidhamma Pitaka dituliskan dalam lembaran emas. Abhidhamma Pitaka itu sendiri terbagi dalam 7 kitab, yaitu Dhamma Sangani, Vibhanga, Datu Kata, Pugalapanati, Katawatu, Yamaka, Patana. Dalam 7 kitab tersebut terdapat 42.000 Dhammakanda atau pokok Dhamma. Yang pertama, terdapat Dhamma Sangani
atau pencacahan fenomena. Kitab ini menguraikan semua paramata dhamma atau realitas tertinggi yang dapat ditemukan di dunia. Kedua, Vibhanga atau kitab analisa. Vibhanga berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut analisis Dhammasangani dalam bentuk katekisasi atau tanya jawab. Ketiga, Dhatu Kata atau diskursus elemen. Kitab ini mengkombinasikan ide-ide dari Dhammasangani dan Vibhanga. Keempat, Pugalapanati yang berarti konsep-konsep tentang individu, memaparkan deskripsi sejumlah tipe-tipe keberadian secara mendetail. Kelima, Kata Watu atau poin-poin kontroversi, mencakup pokok-pokok pertentangan dalam bentuk tanya jawab yang disusun oleh sesepuh yang mulia Moggalliputta Tissa selaku biku yang berpengaruh di era Kaisar Asoka. 6. Yamaka atau kitab tentang pasangan, merupakan analisis logis dari banyak konsep yang disajikan dalam kitab-kitab Abhidhamma sebelumnya, seperti akar, elemen, agregat, dan menunjukkan hubungan interkoneksi mereka. Terakhir, ketujuh, Patana yang bermakna kitab tentang relasi kondisional, merupakan kitab terpenting Abhidhamma yang menggambarkan 24 pacaya atau hukum kondisionalitas yang dimana tiap dhamma berinteraksi. Dapat dipahami, Abhidhamma Pitaka merupakan kitab yang kompleks yang menyampaikan sistem terperinci untuk mencapai kebebasan dan dipuja oleh Buddhisme Theravada. Meskipun demikian, terdapat polemik terkait dengan kitab Abhidhamma yang membuat Buddhis terpolarisasi. Namun, cerita tentang kontroversi Abhidhamma akan disampaikan pada episode yang akan datang. Sekian informasi yang bisa Buddhaisme sampaikan. Budayana TV sangat menghargai teman-teman yang sudah subscribe dan menonton. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan dan penamaan, mari kita bertukar opini di kolom komentar. Jangan lupa bangga mengetahui bersama. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.